Karu Aceh, Aceh, Timugon Barat, di sebuah tempat muno kyalitra. Nasidro anak di mosi anak, lam jijit saat dua gon poma. Ditanyong bakma ayah jinopat ilon rindu that kenek Eropa. Nyomantong hudep mepat alamat, ulun jak setot owat teraya. Nyoka meninggai mepat gujirat, ulun jak siat membaca doa. Lonjak tong upah nombi bugata, karena siptanyo kutanyo kehendaknya Allah. Ya Allah, hadapi susah tetap long sabar. Hai, apa kabar? Saya Rini Aprianti. Saat ini saya berada di Hotel Grand Mercure Angkasa Medan. Kita bakal ngobrol-ngobrol dengan para relawan. Yang kita tahu akhir November 2025 itu bencana banjir bandang melanda atau meluluhlantakan 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Nah, semua mata tertuju ke 3 provinsi ini, berharap akan bisa memberikan bantuan, baik itu semangat ataupun mungkin donasi apapun itu. Tidak terkecuali relawan yang bakal ngobrol sama saya. Hari ini saya bersih ya, karena kebetulan beberapa waktu lalu juga sempat ke Aceh Tamiang, jadi lumpurnya udah nggak ada. Kita bakal ngobrol juga dengan teman-teman relawan dari beberapa komunitas, dari beberapa organisasi tentunya. Kita bakal ngobrol mengetahui apa sih yang membuat mereka terpancing untuk memberikan donasi, baik itu usahanya, tenaganya, semangatnya, bahkan mungkin ya bukan tidak mungkin materi juga diberikan di sana. Kita bakal ngobrol-ngobrol, ada beberapa relawan yang hadir di sini. Hai semua. Hai. Nah, kita bakal ngobrol. Saya pengen tahu dengan inisiatornya dulu nih. Ini siapa nih yang menginisiasi relawan Medan Bergerak ini? Ada Bang Boy. Halo, selamat siang. Salam kenal, saya Bang Boy, Ketua DPC LSM Penjara Indonesia Kota Medan, yang juga fungsionaris KNPI Sumut. Ini kebetulan lagi ada acara, jadi pakai baju KNPI ini. Iya, kita geser ke sini loh ya, kita tarik ke sini buat ngobrol-ngobrol dengan relawan lainnya. Bang, Abang sebagai inisiator di program Relawan Medan Bergerak ya, menggandeng beberapa organisasi, beberapa komunitas. Apa sih yang pertama terfikirkan untuk menjadi relawan atau menjadi inisiator para relawan ini? Sebelumnya saya sapa dulu ya, rekan-rekannya kan, selamat ya hadir buat rekan-rekan abang-abang, kakak-kakak di sebelah kiri saya, dan ini Kak Ami dari aktivis anak-anak ya. Nah, ada tuh dari Mbak yang di sebelah kiri saya manajemen Grand Mercure, dari ada kakak-kakak saya di belakangnya cantik-cantik nih ya kan, yang sudah berdebu dan berlumpur di Aceh Tamiang. Hari ini bersih-bersih ya kita ya. Bersih-bersih. Ada Kak Aping dari
relawan sejarah, ada saudara saya juga akademisi nih ya, Profesor Dr. Henry Aspan, salah satu donatur juga, ada Pak Yusuf dari Permabudi. Nah, dan rekan-rekan Permabudi, selamat datang ya kita ya hadir di tempat ini. Awalnya itu memang kita tergerak dari hati, Mbak. Tergerak dari hati ketika kita melihat dari pemberitaan di media sosial bahwasanya dampak banjir Sumut, Aceh dan Sumbar ini terparah gitu. Maksudnya sekaligus 3 provinsi yang dilanda banjir ini gitu. Pertamanya kita memang bergerak tuh 5 hari setelah banjir dari Medan gitu. 5 hari atau 6 hari, saya 5 hari itu ya, itu pertama awal gitu. Awal kita, abang ke Aceh Tamiang langsung? Aceh Tamiang itu kita belum membuat namanya gitu. Relawan Medan Bergerak hanya sekedar dari teman-teman dan keluarga gitu. Itu pada saat itu, kenapa kita pilih Aceh Tamiang? Karena memang dari pemberitaan itu yang terparah gitu ya. Walaupun memang di Sumut ada juga terparah karena pada saat itu dari finansial dan finansial jalur. Kenapa kita tidak ke Tapteng ataupun ke Tapsel? Satu, finansialnya kan. Yang kedua, akses jalannya memang tadi masih belum ya? Belum bisa. Kalau Aceh Tamiang sudah 5 hari itu sudah bisa masuk gitu. Ya listrik belum hidup, akses komunikasi, internet belum ada gitu. Tapi akses jalan sudah bisa gitu, makanya kita ke Aceh Tamiang. Setelah sampai di Aceh Tamiang memang parah gitu, memang mencekam gitu. Iya, masih gelap ya Bang ya hari itu ya? Masih gelap, tidak bisa apa-apa gitu. Itu akses jalan dari Medan hanya 3 jam, karena tidak ada tol gitu kan. Jadi maka kita pilih itu untuk minggu depannya kita buat rupanya masyarakat apa? Teman-teman pada tertarik? Ya, kawan-kawan, masyarakat, komunitas pada tertarik untuk membantu kan gitu kan. Maka kita buat relawan Medan Bergerak gitu kan. Hanya murni support dari rekan-rekan donatur, ada Permabudi, ada dari Profesor Henry Aspan, ada dari kawan-kawan lain gitu kan. Tidak bisa kita sebut satu-satu. Tapi insya Allah nama-nama kita akan disebut Tuhan. Amin, amin. Oke, Prof, pertama kali gabung tertariknya gimana? Oke, terima kasih banyak Bang Boy sudah ngajak saya juga. Kalau saya pribadi sebenarnya ini semacam deja vu ya Mbak. Sebab saya itu sebenarnya survival gempa Jogja tahun 2006. Jadi 2006 itu saya lagi studi di Jogja, gempa, saya mengalami betul bagaimana gempa itu, kemudian kita tidur di emperan dengan tikar karena takut untuk gempa susulan ya? Ya susulan lah, ya kan kita nggak tahu. Jadi saya merasakan bagaimana menjadi pengungsi, walaupun mungkin kalau yang sekarang ini versinya lebih dahsyat ya, karena saya dengar teman-teman yang di Aceh Tamiang khususnya itu ada yang bahkan belum balik ke rumah. Saya lihat postingan teman saya yang sesama akademisi, ya bahkan di depan rumahnya masih berlumpur gitu. Jadi saya bisa ngerasain gitu. Jadi apa yang bisa kita usahakan gitu. Kemudian saya punya keluarga, saudara, Bang Boy, inisiator, ngajak ya tentu saja saya mau sebisa saya gitu. Dan ternyata ini sangat luar biasa ya, karena ini bukan berbasis satu komunitas, satu agama atau satu apa, tapi macam-macam ya gitu. Ada dermawan dari Permabudi dengan teman-teman yang lain gitu. Kemudian ada macam-macam lah, termasuk profesi dan sebagainya. Tentu saja kita seneng gitu. Dan saya berharap sih sebenarnya karena proses di Tamiang khususnya, karena fokus kita di Tamiang itu, ini kayaknya perjuangan kita Pak Irman masih panjang ini. Kalau dulu life saving mungkin seminggu pertama itu mungkin apa ya, artinya menyelamatkan orang, kemudian supaya orang bisa survive, kita mohon maaf kita berikan makan dan sebagainya. Sekarang sudah di tahap barangkali rekonstruksi dan rehabilitasi lah ya gitu. Termasuk juga rencana kita ya Bang Moya akan ada proses trauma healing ya untuk yang tahapan berikutnya. Ini mudah-mudahan terus sampai nanti teman-teman di Aceh Tamiang itu bisa
katakanlah berdiri di kaki sendiri, kemudian bisa mohon maaf mencari nafkah kembali. Gitulah kira-kira Mbak, kenapa kita semua ini punya, atau saya pribadi khususnya punya alasan untuk join atau bergabung dengan teman-teman relawan dalam membantu saudara kita yang ada di Aceh Tamiang. Oke. Kalau Prof kan mungkin karena merasa deja vu ya, jadi merasa terpanggil kembali. Kalau dulu mungkin sebagai pengungsi, katakanlah seperti itu karena sambil belajar atau bagaimana. Nah, ini menjadi orang yang memberi, ya kan? Nah, itu kan Prof karena deja vu. Ini saya mau ke sebelah nih, ke Ciaping nih. Apakah memang ada deja vu juga atau tidak? Iya, karena welas asli kita kan. Mungkin bisa pakai ininya? Oke, udah hidup ini. Ya, mungkin karena terpanggil dari welas asli kita, makanya saya ikut bergerak jadi relawan di Aceh. Kapan nih? Pertama kali jadi relawan kapan nih Kak Pi? Sebenarnya udah sering ya, cuma untuk terjun langsung ke Aceh baru kali ini. Baru kali ini. Kemarin yang ke Aceh Tamiang? Iya, ikut yang pertama kali. Pertama kali langsung nangis ya? Iya. Kita melihat tenda-tenda di sana, bagaimana mereka bisa tinggal kan. Lumpur masih sebetis, sangat-sangat menyedihkan gitu. Ya mungkin duka bencana ini bukan juga duka Aceh, tapi juga duka kita bersama. Kita bersama ya. Dan Bang Boy kayaknya pas ya menarik teman-teman, membuat make sure teman-teman itu bergabung semuanya ya Bang ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dengan relawan yang di sebelah Bang Boy. Ini ada guru ya, guru bahasa Inggris, tapi kemarin juga turun ke sana ya, ke Aceh Tamiang juga ya, Kak Ami ya. Juga ada kita ngobrol juga dengan Permabudi, ada Pak Darmawan dan teman-teman dari relawan lainnya. Dan yang satu ini kita juga nggak boleh lupa, yang nyediain posko Grand Mercure. Nanti kita juga bakal ngobrol dengan Kak Nera. Kita akan kembali sesaat lagi. Mari menyusun seroja bunga seroja, mari menyusun seroja bunga seroja, hiasan sanggup remaja putri remaja, rupa yang elok dimanja jangan dimanja, pujalah ia oh saja sekedar saja. Yuk, maju. Mengapa kau bermenung, oh adik berhati bingung? Mengapa kau bermenung, oh adik berhati bingung? Janganlah percaya dengan asmara, janganlah engkau percaya dengan asmara. Sekarang bukan bermenung zaman bermenung. Masih dari lobi Grand Mercure Medan Hotel, kita masih ngobrol-ngobrol dengan para relawan dari relawan Medan Bergerak. Saya Rini Aprianti masih memandu, masih ngobrol-ngobrol di sini. Kayaknya kita kayaknya lebih santai kali ya untuk ngobrol-ngobrol kali ini. Soalnya kemarin itu sudah berjibaku dengan tangisan-tangisan ya kan,
lumpur-lumpur, udah angkat-angkat berat tuh kayaknya berat banget hidup itu ya. Nah, kita ngobrol-ngobrol lebih santai di sini. Saya mau ke ini dulu deh, yang donatur juga nih, dan teman-teman juga yang mau nyumbang ini kayaknya semuanya donatur sebenarnya kan, menyumbangkan tenaga juga, ya kan, menyumbangkan material juga, materi kali ya sebenarnya. Oke, saya ke Pak Darmawan dari Permabudi ya Pak ya. Permabudi Sumut. Nah, Sumut. Gimana kok bisa ketuk hati ngajakin teman-teman, yuk kita bantu yuk yang di Aceh Tamiang yuk gitu. Ya, jadi pertama kami Permabudi Sumut itu melihat ini bukan masalah angka, bukan masalah angka korban manusia. Yang kami lihat ini rasa aman yang hilang. Ya, tiba-tiba suatu banjir datang, rumah rata dengan tanah. Kalau kita di posisi itu seperti apa? Alam ini kita tidak tahu. Hari ini mereka yang terkena, bisa aja kedepannya siapa yang terkena. Makanya ketika satu menderita, kita yang lain harus ikut merasakan. Maka ketika kita masih punya tangan dan kaki, kenapa kita itu tidak langsung turun ke lapangan membantu? Toh kemarin kami ke Aceh Tamiang, kami kan dari Permabudi Sumut kan dari pekerjaan berbeda-beda kan. Tapi kalau masih bisa dijangkau untuk di Sumatera Utara, dari Medan pagi kita berangkat sampai ke malam selesai kan, kenapa enggak? Makanya kami punya kesempatan ya, kami langsung keluar. Kami langsung all out, langsung keluar ke sana. Kami pagi berangkat sampai larut malam. Jadi untuk kata saudara itu tidak ada kata menunggu. Karena bantuan itu, kemanusiaan itu tidak bisa menunggu. Kalau kita terkena masalah itu, kapan, apa bisa kata menunggu? Tidak bisa. Makanya kami dari Permabudi Sumut, kami itu diajarkan welas asih. Ya, tidak ada melihat agama, suku, kepercayaan. Yang kami lihat itu cuma satu, manusia. Manusia itu harus bergandeng tangan, tidak bisa dia bermain sendiri, harus berjalan. Nah, sampai di sana kami melihat anak-anak, ya kan, memang matanya terdiam, tapi dia itu menyimpan dari mata itu, menyimpan sesuatu yang sakit, karena dia melihat bentar lagi kan kita tahu udah mau lebaran, tempat tinggal tiba-tiba tidak ada, kan terkejut batin. Jadi kami dari Permabudi Sumut merasakan itu, makanya kami terus bergerak, dan kedepannya, dan pengalaman kami, dan saya sendiri tiap kali ke sana, biarpun kami sering melakukan kegiatan sosial, pertama kali kemanapun itu kami merasa ini adalah pertama. Karena setiap tempat yang kita datangi pasti berbeda rasa dan pengalaman dan kondisi terluka yang tidak biasa seperti itu. Iya. Jadi yang kemarin ke Tamiang dengan teman-teman semua ini yang pertama? Enggak, kami dari Permabudi udah 2 kali untuk yang Aceh, kemarin ke Sibolga juga ada. Ke Sibolga ada. Iya. Dan di luar itu kami pun sering juga membuat batik sosial untuk yang lain-lain. Jadi intinya kalau udah ada manusia yang jadi korban atau apapun itu, kami Permabudi pasti akan datang untuk memberikan welas asih, karena kita ini sama, saudara. Satu menderita, semua terkena. Oke. Permabudi kemarin berapa orang sih ikut ke sana? Kami kemarin dari Permabudi ada 20-an orang. 20-an orang. Ya, Permabudi. Bang Boy itu kayaknya susah ngeyakinin mereka ya Bang Boy ya? Atau gampang aja? Kalau meyakinkan susah, gampang. Narikin orang tuh gampang nggak sih untuk jadi relawan? Nah, di sini kan kali masalah kayak seperti ini, kita masalah pembuktian bahwa benar-benar peduli. Ya memang selama ini kita ya sudah habis tenaga, pikiran dan dana sendiri gitu, dan uang pulang yakin ya gitu. Ada support ya, apa support dari masyarakat, kawan, donatur, sampaikan dari rekan Permabudi, dari akademisi, dari nenek lawan, bantu pikiran di lapangan. Jadi memang semua apa yang disampaikan Pak pada awal ini masalah kemanusiaan, masalah agama, masalah panggilan hati. Tapi sana dia juga dengan tsunami. Pertama kali kita sampai anak, memang ambil gini, nggak bisa ngomong gitu. Kalau banyak aja, mungkin bisa depresi, bisa sepeda. Jadi kalau misalnya tidak waktu di Padang, ya udah tinggalkan aja sini. Kalau tidak sepeda, kalau nggak pulang, lumpur apaan? Kan di rumah juga. Bagaimana keluar lumpur? Depan lumpur, kanan kiri lumpur.
Pada saat itu kan sama lalu itu lihat anak-anak sama yang nggak tahu apa-apa harus rusak mentalnya dengan keadaan gitu. Jika kesehatan, begitu maka akhirnya dia pun korban kan gitu. Jadi juga sikap bersama tadi. Yang kedua kita share. Makanya yang paling berpeluang itu rekan kita dari Media Kreatif Indonesia. Ini lihatnya yang lebih dominan tuh tim media Indonesia, Mas Andre. Iya. Baru Sondik Tomodi, Sondik Profesor Rudasman gitu. Dua puluh ada mulai dan dan berlanjut nih Mbak kan itu kan. Walaupun tidak seminggu bisa bulan depan. Ada yang kita sampaikan. Iya. Jadi kita yakinkan apa kata Tuhan kalau dalam agama Islam ada apabila kau membantu kelancaran seorang usaha orang, kesusahan orang gitu ya. Maka mudah-mudahan urusan kita Juga akan dilancarkan. dipermudah, gitu aja alasannya. Jadi memang awalnya dari sharing-sharing ya. Ya, Akhirnya membentuk satu grup, kita turun nih bareng-bareng gitu ya. sharing-sharing donasi, akhirnya sering-sering donasi. Ya, sharing-sharing donasi, akhirnya sering-sering donasi. Ya. Nah, yang pasti juga ribet untuk ngurusin donasi-donasi itu barang-barang teman kita ini dari Mercure, ada Mbak Nera nih, Mbak Nera dan tim ya. Iya. Nah, Mbak Nera untuk Mercure ini kan hotel bintang 5 yang wah gitu ya. Kenapa mau diribetin dengan barang-barang donasi gitu loh? Sini ya. Oke. Sebenarnya tuh bukan diribetin ya Kak ya. Jadi kita tuh sebagai hotel bintang 5 juga di bagian hospitality industry juga dalam situasi yang seperti ini, seperti yang sudah Bapak-Bapak katakan sebelumnya, di sana itu sangat mencekam. Jadi kita tuh hotel kepingin hadir sebagai tanggung jawab sosial saja Kak. Jadi kita itu bukan hanya memfasilitasi tamu untuk have fun di sini, tapi kita juga bisa ikut merasakan mungkin masyarakat di sana yang terdampak yang tidak kita rasakan di sini. Ya kan di hotel itu kita di-serve, ada makanan, minuman, semua tempat yang layak gitu. Jadi walaupun kita tidak semua bisa bergerak ke sana, tapi kita menjadi salah satu fasilitator untuk sebagai posko bantuannya. Karena ini merupakan tanggung jawab sosial. Seperti yang Bapak bilang tadi itu, ini adalah manusia, benar. Bukan hanya tentang angkanya, bukan hanya tentang apa-apanya, tapi ini kita juga pengen ikut ngerasain apa yang mereka rasain, dan ini merupakan salah satu bagian dari komitmen kita juga sebagai bentuk corporate social responsibility kita juga di hotel, bahwasannya kita bersedia untuk menjadi posko bantuan. Dan tentunya nggak ribet sih Kak, karena kan kita menjalankannya sudah sesuai dengan standar operation yang berlaku. Jadi semua tim hotel itu support banget, dan kita juga terima kasih banget juga untuk relawan-relawan. Jadi kita punya wadah, relawan punya niat, kita bisa sama-sama berangkat untuk teman-teman kita yang di sana. Iya. Tuh. Sampai dengan dari mulai donasi relawan Medan Bergerak pertama sampai ketiga kemarin. Yang pertama ikut juga ya, ikut nyumbang juga ya. Ada dari hotel ada, dan dari tamu kita juga ada. Nah, jadi nggak cuma karyawan doang, jadi ada dari tamu kita yang juga bekerja di Australia. Jadi kemarin beliau itu ikut mengajak organisasi komunitas gerejanya untuk ikut memberikan sumbangan ke itulah empati kita tadi ya. Jadi bukan hanya dari karyawan saja, tadi tamu juga kita ajak untuk berdonasi. Kita sama-sama ngerasain. Kita di sini enak-enak, di sana mereka sedang kesusahan gitu kan. Jadi it's part of bagian dari komitmen kita gitu Kak. Oke. Jadi memang dari pertama sampai ketiga ya Bang Boy ya, itu makin lama kok makin besar aja ini kan. Padahal yang ketiga kita udah sempat hopeless nih ya, kok cuma segini nih. Tapi begitu, sepertinya di Medan memang begitu deh. Hamin tiga itu baru culture ya. Budaya last minute. Di sini juga gitu kan ya? Di sini juga sampai gitu. malam-malam ada nganterin ya? Bener-bener. Jadi kita kayak berapa hari kita bikin cornernya di situ tuh kayak masih berapa kardus. Tapi pas udah mau berangkat jadi banyak banget. Iya, jadi banyak.
kenyang. Sampai kerjaan malam-malam juga relawan sampai harus memisahkan Iya, gula-gula bener. yang dari Permabudi itu saya melihat. Ya kan, dipisahkan per kilo-kilo untuk dibagikan rata. Kalau dibagikan begitu kan nanti mereka susah lagi tuh. Kita tidak mau menyusahkan para pengungsi yang ada di sana ya Iya, kan. jadi kita di sini yang kemas-kemas, nanti di sana tinggal distribute saja gitu Iya. ya. Dan selain itu kita juga ada mengakomodasi untuk transportasinya juga. Jadi itu adalah bagian dari komitmen hotel untuk saudara-saudara kita dan komunitas di sana yang terdampak bencana. Iya, benar. Seperti tadi kata Prof, kata Darmawan, kata Bang Boy, ini bukan soal angka. Angka, ya betul. Kan? Ini adalah soal niat dan ikhlasnya kita untuk membantu. Nah, yang membantu juga banyak. Tidak hanya membantu sama materi, tenaga, ya. Juga ada yang membantu dari sisi ilmu. Tuh yang dari tadi udah senyum-senyum sama saya, ya. Nah, itu nanti kita bakal ngobrol juga dengan teman-teman yang di belakang ini juga pada datang semua kemarin ya, Kak Cita Meyang ya. Ingat ya. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, tanyain gimana pengalaman mereka bukan setelah sih, kita akan terus menjadi relawan ya, karena bakal ada. Ya, jadi untuk saudara-saudara, untuk pemirsa yang mau ikutan di Sumut nanti juga akan ada informasinya. Kita akan break, kita akan kembali sesaat lagi. Semoga yang retak dapat kembali rekat. Semoga yang marah dapat kembali ramah. Semoga yang sakit dapat kembali bangkit. Lekas pulih, lekas pulih. Oke, masih di obrolan santai saya bersama para relawan Medan Bergerak, disiarkan dari Grand Mercure Hotel Medan tentunya. Masih bersama saya Rini Aprianti dan para relawan di sini. Say hi lagi dong biar agak semangat. Iya, serius banget. Kan kita nggak sedang dikuliahin sama Prof. Oke, kalau tadi kita sudah tahu dari donatur, kemudian juga dari inisiator, dari fasilitator, ya kan, posko untuk relawan Medan Bergerak. Nah, ini relawan yang juga donatur dari mana Kakak? Dari The Language Access. The Language Access. Kirain dari tadi. namanya Kak Ami ya. Iya. Ya, Kak Ami kenapa mau ikut bergabung bersama relawan Medan Bergerak? Jadi sebelumnya terima kasih untuk Bang Boy dan Bang Andre yang waktu itu mengajak. Kami dari The Language Access memang sudah rutin melakukan kelas-kelas gratis di Medan skalanya, jadi di panti-panti asuhan di Medan. Ketika bencana itu terjadi, memang kami semua sudah mendiskusikan kita harus berbuat sesuatu untuk teman-teman, untuk adik-adik yang ada di beberapa titik bencana, khususnya di Aceh Tamiang, karena memang benar kata Bang Boy, untuk akses ke Sibolga pada saat itu masih sangat sulit. Nah, ketika diajak kami langsung semangat, karena kami rasa inilah saatnya kami yang guru ini diuji mental memberikan ilmunya gitu. Kami percaya pendidikan kan memberikan harapan ya, dan ada keinginan buat dari adik-adik ini memang untuk terus belajar. Sementara kan sehari-hari mereka lebih banyak waktu yang mereka habiskan di sekolah, di tempat mengaji gitu. Dan ketika tempat ini tidak ada, rusak, mereka kehilangan central of the world-nya mereka gitu. Yang itu yang kami rasa
perlu juga kita sentuh gitu. Jadi ketika diajak Bang Boy dan Bang Andre pada saat itu, kami dari The Language Access langsung mengiyakan, apalagi karena kegiatannya berpusat pada anak-anak dan pendidikan. Kami langsung semangat, kira-kira games-games apa saja yang bisa kami berikan, kira-kira apa saja yang bisa kami bawa dari Medan dan ke sana. Walaupun mungkin pada saat itu tidak bisa mencakup semua ya anak-anak di sana, tapi kami senang usaha yang dilakukan itu bisa jadi panduan untuk kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan serupa di beberapa titik bencana lain. Alhamdulillah dari pertemuan pertama itu Bang, dari kunjungan pertama itu sampai saat ini setiap minggu kami jadinya rutin gitu ke sana gitu kan. Jadi kami jadinya tahu jadi setiap pertemuan itu buat kami jadi bahan evaluasi apa yang bisa kami bawa, permainan apa yang lebih baik kami lakukan di sana, apa kebutuhan anak-anak yang ada di sana, dan setiap sesi jadinya meaningful gitu. Di sana kami belajar misalnya bahwa anak-anak ini sangat ingin kembali mengaji, karena kan kalau di mereka sekolah itu selesai jam 1, di sana ada program mengaji gitu kan. Kemudian di pertemuan selanjutnya kami bawakan Al-Quran kemarin kan, Al-Quran dan Iqra gitu. Kemudian kami belajar bahwa mereka itu butuh sarung gitu untuk mereka sholat dan mukena, jadi kami bawakan. Akhirnya dari pertemuan pertama yang diinisiasi Bang Boy ini, alhamdulillah kami bisa punya gambaran, jadi lebih efektif gitu The Language Access datang ke Aceh Tamiang di beberapa titik. Baik, membawa sesuatu yang memang mendekatkan mereka. Ayo, kami kegiatan ini terus berlangsung karena killing panjang ya, dan pengen masih panjang seperti disediakan ini kalau kaki sudah sangat sedikit dibandingkan kebutuhan mereka, tapi kami harapkan bisa menunjukkan bahwa mereka masih pengarahkan masih banyak orang-orang yang baik, Lisas adalah lintas potensi yang mau datang bertemu mereka, mendengarkan pesan mereka, mendengarkan cerita mereka, dan menurut kami itu yang visi yang kami bawa hingga saat kami sangat senang kali. Kita seperti kota dan ini kita ya. Teman-teman, iya kak, dari Kebagui juga ada relawan kemarin ini. Saya pengen denger deh pengalaman-pengalaman yang jadi relawan di tanah. Ini juga dari kok ya? Ya, tempat negara ini beda. Dari Indonesia ke beda. Apa? Kenapa tuh saya ikutan? Hebat saya sama Andit segitu. Langsung turun ke jalan untuk membagi-bagi sembako buat yang terdampak. Sebenarnya semuanya terdampak gitu, tapi waktu itu kita memang merasa ada sedikit rezeki kita yang bisa kita share ke teman-teman yang lebih membutuhkan. Jadi pas waktu itu saya lihat postingan si Andre sama Bang Boy datang ke Aceh. Nah saya langsung pengen ikut langsung hubungin si Andre. Pengen ikut aja Pak, pengen ikut donasi juga. Gitu. Pengen ikut aja gitu. Kebetulan kita juga ada beberapa komunitas yang memang udah datang ke sana juga ke Aceh. Jadi karena saya juga udah berteman Andre cukup lama, jadi yuk next kalau ke sana lagi aku ikutan dong gitu loh. Dari situ sih, karena seperti yang disampaikan Bang Boy tadi, bahwasanya kalau kita mempermudah urusan orang, insya Allah urusan kita juga dipermudah sama Allah, gitu ya Bang ya. Nah ini juga tadi Ci Aping juga ada sampaikan juga kan, bahwasanya ini adalah masalah kemanusiaan. Jadi sebenarnya ini bukan masalah korban Aceh Tamiang saja, tapi itu adalah masalah kita bersama. Gitu. Itu sih yang pengalaman yang paling nggak bisa terlupakan jadi relawan apa tuh? Waktu yang kita datang ke sana itu, saya datang ke sana, terus kita gabung sama adik-adik. Ya, terus adik-adik itu langsung
mendoakan kita. Itu sampai rumah langsung nangis. Di saat mereka pun sudah nggak punya apa-apa, bahkan hanya punya baju di badan, mereka masih sempat mendoakan kita yang datang ke sana gitu loh. Dan Jangan bikin kita nangis. sorry, jadi ke bawah ya kan. Jadi mereka sempat mendoakan kita, semoga rezeki kakak lancar ya, dan jangan lupa datang kembali. Artinya apa? Sebenarnya kehadiran kita tuh memang sangat dibutuhkan mereka, sangat ditunggu mereka. Ada yang sangat heo gitu. Jadi di saat mereka pun yang kita semua orang melihat kami itu semuanya pasti tersentuh lah pasti. Tapi mereka masih bisa kuat gitu loh, masih bisa bercanda gitu. Nah itu yang benar-benar membuat saya Untuk ikut lagi. sebentar. Ya ini nggak bisa sebentar. Ini pasti akan terus berlanjut. Gitu. Oke. Itu sih pengalaman saya. Pengalamannya. Relawan berikutnya nih. Dari mana? Perkenalkan diri dulu ya. Saya Siti. Kebetulan saya punya hubungan pertemanan juga sama Andre. Kami juga ada hubungan keluarga. Awalnya sih lihat postingan Andre juga, bahwasannya Ini kayak Bang Boy bilang ya, sharing. Iya. Sering-sering. jadi di situ tertarik gitu kan, karena memang ini bencana udah sebenarnya kalau di masyarakat umum pasti ini bencana nasional gitu kan. Dan kita juga melihat bahwasannya di sosial media kok bisa sampai segitunya gitu kan. Akhirnya Andre juga bikin postingan itu, tertarik, ikutlah kita berpartisipasi, karena ya sampai sana pun seperti yang dibilang Mbak Ari tadi gitu kan. Nggak tahu mau mulai dari mana gitu. Bingung ya. Iya, nggak tahu mau mulai dari mana. Tapi ya kita udah lihat gitu loh. Jadi kalaupun ada orang merasa bahwasannya kemanusiaannya belum nyampe gitu loh. Karena kita udah sampai sana, please tolong lihat yang di sana gitu. Itu aja sih pesan. Oke. Next nih relawan lagi nih. Dari mana? Mbak Yeni. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Yeni. Saya relawan dari Cetia Gunung Naga, bawahan dari Matrisia. Kebetulan saya tahu kalau bakal terjun langsung ke Aceh dari ketua saya. Jadi saya sedikit tergerak lah ya. Jangan dikit Mbak, banyak-banyak. Banyak-banyak sedikit tergerak untuk ke Aceh. Karena kan selama ini kan kami dari Matrisia, dari Cetia Gunung Naga hanya daerah-daerah Medan saja untuk membantu ya. Jadi setelah nyampe sana kok langsung hopeless, sedih juga, ikutan sedih, pengen nangis tapi nggak bisa keluar air matanya, jatuh ke dalam. Ya ternyata beginilah keadaan Aceh Tamiang selama ini. Ya ikut sedih juga, mikir anak-anak bagaimana lah tinggalnya, karena pribadi saya punya anak. Mikirlah anak bagaimana makannya, bagaimana sekolahnya, apa sekolahnya nanti tertinggal pelajarannya, keadaannya bagaimana, ya begitulah. Jadi sedikit agak sedih juga. Nyampe rumah pun langsung hopeless lah pokoknya. Kalau diajak lagi nanti mau ya? Boleh. Mau ya? Mau, asalkan ada waktu aja. Oke, waktu ini memang agak susah memang. Ya. Asalkan ada waktu aja. Ada waktu dan ada ke Aceh Tamiang ke daerah yang mana aja Kak? Kalau kemarin kan ke Aceh Tamiang itu ke daerah Lintang Bawah sama Kampung Duren. Kampung Durian, oke. Iya. Oke, itu jadi lihat anak-anak yang Kampung Duren itu yang masih ini ya, yang di lapangan itu ya? Duduk tidur di tenda-tenda gitu kan. Mikirnya tuh bagaimana ya anak-anak itu tidurnya, nyamankah dengan tempat tidur mereka? Tentu nggak nyaman pasti. Ya makanya, apalagi makanya kita undang nih, kita ngajak juga di relawan mumpung masih ngumpul-ngumpul di sini kan. Kita datang ke sana lagi nih bikin mereka nyaman ya. Iya, apalagi beralaskan palet dan yang dialasi dengan matras seadanya saja. Nyaman enggak nyamuk ya? Nyaman enggak nyamuk iya. Emang bambu ini ada aja gitu kata-katanya. Next. Terima kasih. Saya perkenalkan diri, saya nama Budi Malam. Saya dari Ketua PTITD Perhimpunan Ibadah Tridharma dan Ketua Majelis Majelis Rohaniawan Tridharma seluruh Indonesia. Jadi majelis kita gabung ke Permabudi. Permabudi ya. Nah, begitu Permabudi akan melakukan kegiatan, kita semua ikut, langsung terjun dan berdonasi. Kita lihat memang luar biasa.
bencana ini banyak rumah-rumah yang hilang rata dengan tanah, itu memang sungguh miris, sedih sekali kalau lihat. Di samping itu, setelah kita melihat kondisi itu, kita juga akan mengajak kawan-kawan atau masyarakat Kota Medan, kalau bisa ayo kita saling bahu-membahu, kita datang lagi tempat sana, karena yang mereka butuhkan itu cukup banyak orang yang terdampak, sedangkan mungkin yang kita datangi ya hanya sebagian kecil aja. Jadi mudah-mudahan dengan adanya talk show ini, kawan-kawan di Medan bisa berbaik hati, bisa jadi orang baik, saling bantu, saling peduli, karena di Tridharma ini tempat belajarnya harmonisasi, toleransi, kerukunan, peduli sesama dan sama-sama peduli. Kabarnya Bapak sampai turun 2 kilo saking angkat berat-berat. Tapi belum kurus. Belum kurus juga. Tapi turun 2 kilo itu udah lumayan loh. Saya aja turunnya susah banget. Oke, next. Terima kasih. Nama saya Effendi Johan. Oh, Bang Effendi. Ya, dari anggota Gunung Naga, relawan. Iya, relawan juga. Kemarin ikutan ke Aceh Tamiang. Iya, ikut. Yang paling capek kayaknya ya. Dari mulai di sini sampai ke sana yang dia ngangkatin terus ya. Oh. Hanya separuh aja. Tapi masih mau kan kalau nanti diajak Masih. Oh. Oke, next kita ke yang paling ganteng nih. Terima kasih. Perkenalkan, saya adalah Ahmad Kursiong dari Majelis Kehormatan Universitas. Jadi sebenarnya secara fakultas ini bergerak ini dengan sosial jurnal. Tapi kita dari ini tergabung dengan permabudi. Jadi semua permabudi bergerak ruang jurusan dan bisa diarahkan. Relawan kita mampu ini cukup baik. Sampingnya dari sampai seperti sampingnya masih menyambut lagi. Dari si organ lalu turun termasuk yang di absen dibagi apa ya? Jadi di bawah bendera ini Permabudi sebanyak majelis ada Jakabuni, ada MDI, Malaysia, Medan Susu, total 11. Suci dan Cici termasuk di bawahnya Permabudi. Nah, jadi relawan kita dari Bakahuni ada sebagai sudah bantu masuk lapangan untuk membantu kita dari keluarga Pak dan masyarakat. Apa kemarin pengalaman di sana gimana Pak? Jadi relawan yang susah dari kondisi di lapangan itu luar biasa sedih. Itu yang kita nggak harapkan. Karena kita kalau di Bakahuni kan kita udah dipimpin sama seperti kita dari dulu. Karena kita harus menjaga budaya keluarga. Jadi semua keluarga itu dari suku, dari agama, itu semua satu keluarga. Jadi kalau bergerak sama sesepuh dan bergerak semua di Indonesia semua kepada. Biar kita pada semua kita semua menginginkan satu lagi. Nah ini yang kita sampaikan. Kalau kita dalam data saya tadi ini ada mereka kirimnya logistik ya simpang Aceh-nya Kuala Sampang Yur, Bakacang, Kateno, Siborga, Bakar ini sudah ada kira-kira 5 ton, masing-masing 20 ton. Ada 5 ton, 8 ton. Total berapa? Oh, luar biasa ya. Bukan penyaluran air. Air minum 2 tangki setiap hari, mulai sampai tanggal 20, mulai tanggal 3 Desember, penyaluran sampai hari masih bergerak. karena apa yang bergerak ya kayak Mereka langsung karena apa bergerak lagi kita nih. ya ini sekarang kalau mau bergerak kita koordinasi dulu sama tim kita. Karena saya mewakili Bakahuni dan memberikan itu supaya mereka tahu bahwa tim siapa ini Pak Boy solid menunggu apa ya Boy jadi apa yang dari bergabung sama kita ini semua keluarga besar. Salah satu yang alhamdulillah memang dari saya masih kecil sesepuh udah memberi kita dari pendidikan dunia satu keluarga. Konsep dunia satu keluarga itu kemudian kita punya itu di Cemaras. Ada satu tokoh kita punya termasuk orang terkenal
udah meninggal almarhum Pak Ciani. Dia pernah sama saya ngobrol. Saya nggak habis akal gitu. Kenapa vihara kita ini kebanyakan semua di mana kecil datang ke camping foto-foto gitu. Belum saya banyak camping nggak ada yang mau foto itu di sini. Hari Jumat seminggu full gitu. Dia sendiri yang mengunci. Jadi kan kita sesuatu berkesan dari dulu setiap keluarga kita yang di Indonesia ini ada musibah tempat semuanya menyalurkan. Apalagi sekarang ada boy keluar kan, tak boleh aman. Berkeran apa tadi aman semuanya. Jadi itu kalau Pak Wongson saya termakan sedikit dia berketua Perwali. Jadi saya pas dipercaya sama Najis sebagai protokol. Jadi sudah Perwali berjalan di Medan dan 2 tahun di Timur. Ya, sebenarnya atas kesempatan yang diberikan. Baik, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi ya, tentunya kita break sejenak. Saya pengen ada beberapa yang tergelitik juga nih, pengalaman menarik. Kayaknya Ciaping pengalaman menariknya belum diceritain nih, ya kan? Terus Pak Darmawan juga. Terus yang tadinya di sana susah cari makan, apalagi vegetarian, ya Pak. Gimana ya? Nah, kita akan ngobrol di sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Semoga yang retak dapat kembali rekat. Semoga yang marah dapat kembali ramah. Semoga yang sakit dapat kembali bangkit. Lekat, pulih, lekat, pulih. Masih bersama saya Rini Aprianti dan kita masih di lobi Grand Mercure Hotel Medan. Kita masih ngobrol-ngobrol dengan para relawan di sini. Ada Kak Ami, ada Kak Nera, Bang Boy, Kak Aping, ada, kalau ini saya bilangnya Bang, tapi Prof kayaknya agak susah saya ya. Ada Pak Darmawan, dan juga ada teman-teman di sini yang tadi juga sudah menceritakan bagaimana pengalamannya. Yang vegetarian siapa di sini? Susah nggak nyari makan di sana? Gampang. Bawa sendiri dari rumah? Saya dari Medan, Pak. Oh, bawa sendiri ya. Ya jangan. Tinggal makan berarti. Kita tidak menyusahkan mereka yang di sana ya, Pak ya. Kita harus terbiasa untuk mandiri. Saya mau ke Kak Aping. Ketika di sana ya kan, dengan tampilan Kak Aping yang langsung terlihat lah ya, terlihat beda dari yang lain dan dikerubunin sama adik-adik di sana. Gimana sih perasaannya? Saya merasa terharu bisa bersama anak-anak bermain bersama, bernyanyi bersama, dan menangis bersama. Nah, itu yang bikin nangis tuh apa? Pada saat kegiatan apa? Kegiatan bersama anak-anak, mengajak anak-anak untuk siapa yang berani bernyanyi gitu. Yang Terus? berani bernyanyi, kita kasih hadiah. Mereka tampil. Ada satu lagu saya lupa judulnya, itu yang buat kita sangat tersentuh. Yang nadanya tinggi banget itu ya, lagu Aceh ya? Lagu Aceh. Anak yatim. Oh, di situ. Iya. Kita panggil juga ya yang punya ininya ya, yang juga sebagai inisiator yang ini memang suka bikin nangis orang nih. Nih, kita tarik nih. Nih. Bang Andre. Nah, ini dia nih. Halo. Nah, geser-geser. Masih muat nggak? Kalau nggak di sini? Nah, sudah cukup. Oke, ini salah satu inisiator juga sebagai dari MKI ya, dari Media Kreatif Indonesia. Iya, terima kasih buat Ini yang suka bikin teman-teman nangis juga. Iya, buat
Grand Mercure yang sudah bersedia ya untuk posko bantuan. Kenapa kita pilih hotel? Karena di sini tempatnya strategis. Jadi teman-teman itu di mana nih antaranya, ya udah di posko aja ya Bang ya. Abang Ciaping juga dari Permabudi. Makasih buat Ami udah bantu adik-adik, dan buat Permabudi juga, buat Ciaping, buat Bang Boy. Ini yang kontak-kontak para sponsor dan pejabat juga, dari Pak Prop, dari pendidik ya. Next kita jangan pernah lelah ya untuk bantu dan bantu untuk adik-adik, karena di sana sekarang masa-masa sekolah. Mereka butuh alat tulis, terus juga tas dan juga seragam pakaian. Oke, itu aja dari saya ya. Inisiatornya ini dari yang kecil, dan terima kasih buat kameramen, para jurnalis juga yang sudah menyiarkan kegiatan kita ya, dari sosmed, pemberitaan. Iya, kita ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Iya. Itu aja Mbak Rini dengan Ciaping ini. Iya. Ngasih susu dia. Ngasih susu. Iya. Ini kita bakal ada rencana lagi nggak? Tanggal 18 ya Bang Andre ya. Tanggal 18 bakal ada lagi. Ya, saya mengajak seluruh lapisan masyarakat di Sumatera Utara, mari kita bergabung, peduli dengan masyarakat di Aceh. Mari kita bantu mereka agar mereka segera pulih. Oke. Dari Permabudi nih tanggal 18 udah ada tanggalnya nih. Topiknya apa sih? Yang jadi temanya? Tanggal 18? Kalau ya tetap bantuan, karena kan kemarin kita bantuannya kan menyambut Ramadan. Maka kemarin kami bantuannya ada peci, ada Al-Quran, ya kan, ada sajadah. Nah, kemarin kami membantu karena kan sekarang kan rumahnya belum siap dibangun. Iya. Otomatis kan mereka tidur tuh kan banyak nyamuk. Apalagi kemarin kami masuk ke Desa Lintang Bawah itu kan semua tuh yang dari TV itu yang ada dondongan kayu, itu semua kan malamnya itu kan pasti banyak nyamuk. Iya, Jadi kami menyumbang ke lambu itu, mereka merasakan, masyarakat di sana merasakan pas. Dan kami kan malam pasti kedinginan, kami ada menyumbang selimut juga. Jadi saya merasa sangat senang. Kenapa? Karena dari Medan kami berangkat, kebetulan saya bawa mobil, saya nyetir sampai sana. Kami kan ada membantu yang aqua botol yang 1 truk itu kan. Jadi memang airnya dibawa menggunakan truk. Tapi ketika menurunkannya 1000 kota itu, wah, saya sendiri supir juga ya kan. Saya sendiri mau nurunkan, mau bantu angkat, ya otomatis tangan kita kram semua. Tapi itulah namanya satu keluarga. Itulah pengalaman berharga. Ya air itu kan pasti berat kan. Nah, seperti itu. Maksudnya orang suci mengangkat kitab suci. Iya. Intinya Wels Asi. Nanti ya, ya kemarin udah ya Al-Quran ya. Next ini nanti akan ke temanya lebih ke pendidikan. Nanti kayaknya koordinatornya ini ya, enggak, hari ini nggak datang ya? Oh, mungkin kami bisa kasih gambaran nanti seperti apa yang untuk sesi berikutnya. Yang tanggal 18 ya. Pokoknya udah dapat satu lah, relawannya udah ada ke Aping. Ya kan tanggal 18 kan Kak? Iya. Oh, susu, oke. Nanti yang tanggal 18 itu akan seperti apa kami? Jadi di tanggal 18 kami akan datang lagi ke sana, insya Allah ke 2 titik kampung ya. Jadi ada Lintang Bawah juga dan Kampung Durian. Jadi di sana kami akan ada bermain games yang udah kami desain dari The Language Access. Jadi nanti permainannya ada mengingatkan mereka untuk tetap berani, untuk membantu orang lain bahkan ketika mereka susah. Memberikan tenaga dan apa yang mereka punya untuk membantu sesama, dan apa yang mereka sudah pelajari dari bencana ini, bagaimana mereka saling menguatkan. Jadi kita akan bermain ular tangga raksasa. Wah, saya udah kebayang nih. Jadi sudah kami desain, dan Bang Andre sini, Bang Andre agak susah. Sini. Dan kami harapkan nanti semuanya baik.
Dan kami harapkan nanti program ini atau kegiatan yang sudah kami desain ini bisa terus berlanjut ya. Kita akan buat. Tapi nanti sebelumnya kami akan ke sana dulu, Mbak Rini, tanggal 11 dari The Language Access. Jadi nantinya kan kita akan diskusi lagi sama Bang Andre dan Bang Boy tentunya apa yang bisa kita lakukan untuk datang lagi ke sana tanggal 18 memberikan lebih untuk teman-teman dan adik-adik di sana. Selain itu alhamdulillah kami juga kemarin itu mendapatkan banyak sekali bantuan berupa logistik hijab untuk perempuan. Jadi karena dibutuhkan. Jadi yang buat saya semangat adalah banyak sekali teman-teman saya, teman-teman Bang Andre dan semua orang yang terlibat di sini itu tujuannya sama gitu. Jadi berbeda yang diberikan. Jadi mungkin kayak kalau saya kan concernnya lebih pendidikan dan anak-anak. Jadi teman-teman saya itu atau teman-teman dari Bang Boy dan semuanya juga dari Permabudi pasti punya concern beda-beda. Tapi ketika resource ini disatukan, hasilnya luar biasa kaya sekali gitu. Apa yang kita punya kita kerahkan semua, dan itu yang akan juga kami ajarkan di tanggal 18 bagaimana ketidakpunyaan kita sebenarnya kalau kita satukan, apapun hal kecil yang kita satukan akan menjadi sangat besar dampaknya, dan mudah-mudahan pesan itu akan sampai ke anak-anak ini gitu. Oke, Prof gimana Prof? Nanti yang tanggal 18 ikutan nggak? Insya Allah. Jadi ada. Oh, ada. Ya, yang paling penting sebenarnya bagi kita adalah konsistensi ya. Jadi karena seperti dari awal saya sampaikan, ini kayaknya bakal panjang. Udah 1,5 bulan. Saya kebetulan punya cukup banyak teman di sana ya. Bahkan di kota lagi, bukan di daerah. Ada satu orang notaris kemarin masih posting bahwa di kota saja masih berlumpur. Masih berlumpur ya. Itu kota loh ya gitu. Belum lagi yang di daerah yang dikunjungi Pak Darmawan dan kawan-kawan gitu. Nah, ini artinya mungkin perjuangan kita masih akan panjang. Karena itu saya ngajakin teman-teman gitu untuk tetap konsisten, tetap semangat. Mungkin tahapannya beda-beda lah seperti saya katakan tadi. Awalnya slide saving, SAR gitu lah ya, saving rescue gitu. Kalau yang sekarang ini sudah mengarah ke healing, kemudian ya mungkin sebenarnya yang paling ini ya mungkin pembersihan dan sebagainya ya. Kita punya banyak perbatasan lah ya, misalnya butuh alat berat dan sebagainya. Tapi seandainya ada teman-teman bisa ya, boleh juga tuh gitu ya, misalnya untuk ini ya. Atau tadi teman-teman dari Kolaps ya. Budi udah bilang nyediain air. Sekarang yang saya lihat concernnya barangkali sumur ya kali ya. Nah, artinya di drop air, tapi kalau mau sustain kan digalikan sumur. Tapi saya pikir perjalanan kita untuk membantu teman-teman itu masih panjang karena kita kan pengen di akhirnya berdiri sendiri, bisa cari nafkah sendiri lagi. Kalau hari ini ya saya bilang, saya ada baca satu video dia bilang kami bukan males ya, kami bukan pemalas gitu. Tapi ya memang teman-teman nggak ada aja gitu. Ya kita gimana mau bergerak ya. Jadi ya saya ngajakin teman-teman juga Pak Darmawan, Pak Aping dan lain-lain lah ya gitu untuk ya mungkin perjalanan pasti panjang. Mohon konsistensi kita gitu untuk membantu saudara-saudara kita sampai akhirnya mereka bisa berdiri sendiri, bisa mohon maaf mencari nafkah lagi sendiri seperti semula. Gitu. Barangkali kira-kira gitu sih gambarannya Mbak untuk mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan ya. Dari Permabudi Pak Darmawan, tanggal 18 siap? Siap kami. Permabudi ya siap-siap. Kadang kan memang kami udah sering, bukan di Aceh aja, kami udah sering kalau misalnya ada bencana apapun, intinya kalau ada namanya manusia, kami selalu ada. Pasti turun. Itulah ajaran kami kembangkan Welas Asih. Itulah Welas Asih. Ya. Oke. Pokoknya semuanya udah siap, tinggal tanggal 18. Bang Boy gimana Bang Boy? Insya Allah siap. Kita ke tanggal 18 bantu masyarakat Indonesia. Cuman saran saya untuk kelanjutannya itu kita bantuan itu bukan berbentuk barang lagi, membeli mental seperti jadi trauma healing, kita membantu memulihkan seperti fasilitas seperti air gitu ya, sumur ya. Kan nggak bawa lagi air datang saya lihat di sini sekolahnya di Pinana, apa bersih-bersih. Iya. Jadi biar nggak, makanya kan ramai 3 truk, 2 truk gitu ya kan ya. Mungkin kalau tanah, apalagi kita milih buku, gitu kan, sekolah, ada sekolah yang
Masih ada rumputnya gitu. Apa kita bawa? Iya, iya. Kita bawa sebuah kultur atau kita bawa ini gitu kan. Atau bahkan atau satu hari minta atau mau yang mana gitu kan. Supaya bisa bantu di rumah sakit Mutaki terus kelas dan memang apa lah. Karena memang waktu pertama kali kita sana itu memang nafi total. Ya rumah makan nggak ada, itu kan kita ya pertama kali kita saat itu hujan. Kayak ada macam-macam meski dari cicik gitu ya. Masih lumpur ya bang ya? Yang kedua, yang minggu depannya itu udah sepuluh. Makanya dari Medan berangkat rapi pulang udah ke Pangkal. Memang luar biasa kali itu. Memang perlu masker banyak kayaknya. Apa tuh? Tadi di sana memang juga banyak bantuan tuh ya. Memang keluarga yang sekarang. Oke. Bangun fasilitas kembali gitu kan. Oke. Sekolah, tapi puskesmas gitu kan. Rekonstruksi ya bang ya? Rekonstruksi. Apa ada? Nanti bisa kita bawa paracetamol, bawa air putih. Oke, obat-obatan ya. Nah, bantuan ini kan nggak bentuk mesti nampak banyaknya gitu kan. Iya. Tenaga itu juga banyak loh bang. Tenaga dan waktu itu lebih mahal loh, ya kan? Jadi memang kita perlu rekonstruksi apa namanya bangunan dan rekonstruksi mental ya. Ini pengalaman pertama waktu berangkat. Emang kita sudah tahu sana tuh akses lampu nggak ada, internet dan sinyal nggak ada. Jadi kita pakai hati. Jadi hubungnya pakai hati ya. Nah, jadi makanya waktu pertama kali panik gitu. Kita pencar mana ini ya kan. Itu pengalaman paling panik dan pengalaman paling asik juga ya. Malamnya dulu begitu, Itu sampai malam ya pada saat itu ya bang? Sampai jam 12 ya katanya ya. Nah, makan malamnya di luar juga. Iya. Oke. Luar biasa lah Pak. Jadi ini seperti tsunami. Kalau tsunami itu kan di sini. Tsunami ini datang nyapu deh. Tapi sering nggak tinggalkan oleh-oleh. Kan banjir tinggalkan oleh-oleh, lumpur. Iya. Kayu. Kita berharap nanti akan semakin baik ya dengan hadirnya kita dan teman-teman relawan lainnya, baik pun relawan yang di sini atau relawan yang juga ikut membantu ya kan, berdonasi juga. Mudah-mudahan Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat menjadi lebih baik. Dan Grand Mercure siap ya posko lagi? Siap posko lagi. Baik. Relawan semua juga siap ya? Tanggal 18 kalau diperluin siap kan ya? Saya juga siap sih sebenarnya. Baik, makasih. Kita semua sudah mencoba memberikan yang terbaik dan seperti yang disebutkan oleh Prof tadi, ini berkelanjutan. Ini nggak cuma sampai di sini. Ini nggak cuma sesi ketiga relawan bergerak. Mungkin akan ada yang keempat, kelima, keenam dan seterusnya. Dan itu perlu konsistensi ya, Prof ya. Perlu konsistensi untuk kita dari kita semua. Dan relawan-relawan di sini, waduh, tepuk tangan dulu dong. Speechless saya. Dari mulai waktu, mulai uang juga, Bang Jajan juga kan ya? Dari mulai waktu, uang, tenaga, semua didonasikan untuk Aceh. Mungkin juga ada yang di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kalau di lempar ke Sumatera Barat ada yang mau nih? Siap. Oh, amin. Siap saya juga. Oke, saya Rini Aprianti, terima kasih untuk Oh ya. Oh ya, terima kasih untuk yang ini ya. Dari relawan Medan Bergerak, ucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah beserta jajaran Pontianak membantu olah penanganan bencana di Sumba, Sumut. Terima kasih juga buat para donatur, khususnya Pak Mabdi Sumatera Utara dengan Ketua Bapak Kelanda Sontong Sentanigan MPD serta jajarannya ada pada bangun itu teman-teman lainnya ada dari koordinator akademisi Profesor Dr. Haji Erli Asran dari Mihara dan Kapil dari kami dari Lemniku Medan Angkasa. Jangan lupa kalau ke Medan itu dari rekan sekalian ada media kreatif Indonesia, ini motornya mobilan sering donasi ya. Ada Bang Andre dan rekan sekalian
Kami menyampaikan terima kasih semua donatur, rekan, sahabat, saudara yang tidak bisa kami sebutkan satu. Kami hanya bisa menyampaikan, mengucapkan kepada Mualil, Gubernur, Anglo Aceh Darussalam, juga Tilmanak, dan seluruh masyarakat Aceh, kami saudara kalian, kami tetap datang, tetap semangat, tetap bekerja keras untuk memulihkan kembali normal Aceh seperti semua. Terima kasih pada saya. Karena kita satu keluarga. Ya. Kita boleh dong, ulang dong. Karena kita satu keluarga. Oke, sekali lagi ya. Karena kita satu keluarga. Saya Rini Aprianti, terima kasih. Sampai jumpa.